Oke, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas bagian kedua atau part kedua podcast asik dan seru bersama Bujang Gedis Banyuasin. Penasaran? Langsung saja. Selain dari itu, misi kau? Selain dari itu, yang jelas pengen banggai wong tuaku. Pengen buat kalau misalnya anaknya nih dari Bujang Gedis Banyuasin ini bisa bukan cuman banggai dari bidang basket B tapi bisa bidang lain juga. Itu sih misi aku. Dan terbukti bangga sama Ida. Alhamdulillah. Bangga. Pasti harus bangga. Tapi ngomong-ngomong, dua misi kau yang kau sebut itu untuk ke diri kau dewek caknya, Pak. Apa misi kau yang untuk Banyuasin atau yang lain? Nah, untuk itu yang untuk di pribadi, Pak. Kalau misalnya untuk yang itu aku nih cak mano pengennya misi aku tuh pengen ibarat ngomong tuh BGB nih yang sebelumnya cuman nyambut tamu, cuman catwalk di jalan segala macem, itu bisa lebih ke rambah ke dunia lagi, Wak. Dunia lain. Maksud aku dunia lain lebih lebar lagi. Dunia olahraga. Jadi kita nih kan BGB nih, kami nih di bawah naungan Disporapar, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Ini programnya Disporapar sebenarnya. Jadi di bawah naungannya. Jadi aku tuh pengen BGB ini bisa merambah ke bidang olahraga, bidang ekonomi kreatif, bukan cuma pariwisata, Pak. Jadi aku pengen buat event dari situ. Dan terbukti alhamdulillah kemarin buat event olahraga futsal. Baru-baru ini. Apa nama ini eventnya? IBGB Futsal Turnamen. IBGB Futsal Turnamen. 36 tim. 36 tim. Di mana tuh? Di Gor Banyuasin. Oh, karena itu sudah Gor Banyuasin. Di situ. Itu yang mungkin rencananya bakal tiap tahun ya? Insya Allah bakal tiap tahun. Nah, rencana juga dalam waktu dekat abis Lebaran, insya Allah kalau misalnya ada halangan, kita bakal buat IBGB Futsal Turnamen Jilid 2. Tapi dalam bentuk namanya IBGB Sport Championship. Oh, apa bedanya dari IBGB yang terdahulu? Yang sebelumnya? Bedanya, Pak, kalau misalnya IBGB Futsal Turnamen itu cuma futsal dia. Nah, kalau misalnya IBGB Sport Championship nih lebih banyak cabang. Bisa jadi banyak cabang, bisa basket, rencananya, bisa volley, bisa segala macam itu. Benar-benar keren tuh jadi. Nah, selain itu juga bukan cuma olahraga, Pak. Ini juga aku lagi nyusun, insya Allah. Kalau misalnya udah ada halangan bulan puasa, kita akan buat fashion show, puisi, sama lomba festival dangdut yang kerja sama untuk umum itu. Untuk umum. Nah, itulah maksud aku tadi, Wak, merambah ke bidang olahraga, bidang pariwisata, ekonomi kreatif segala macam. Nah, itu untuk dua itu ada sih kok lagi ekonomi kreatifnya. Aku kan punya konveksi nih, Wak. Konveksi ini jadi niat aku ibarat ngomong tuh kau ngambil tender Banyuasin ini. Durhaka. Serakah. Kurang ajar kau. Jadi kita nih ibarat ngomong tuh Banyuasin nih, Wak. Ada yang namanya batik Banyuasin. Sama batik ekoprint namanya. Batik Banyuasin tuh yola batik yang menggambarkan Banyuasin itu apa. Ya ada dari udangnya, dari perahunya, perairannya segala macem. Terus batik ekoprint. Batik ekoprint itu batik yang ditempel pakai getah karet, Wak. Jadi daun nih. Daun ditempel di kain sutra. Di ada berapa proses namanya 2 hari itu. Jadi hasil getah karet. Jadi itu namanya batik ekoprint. Oh, di mana itu diproduksi di tempat kita, Pak? Di sini di Betung, Wak. Di Betung sama kalau tidak salah ada di Sembawah. Namanya batik ekoprint. Batik ekoprint. Belum tahu kan kau? Belum tahu aku. Yang selama ini batik Banyuasin kan? Iya.
Cak ramah lingkungan itu ya. Jadi bener-bener sama kayak jumputan yang namanya Iya jumputan. Gambuk Muba pernah denger juga di situ. Gambuk Muba. Gambuk Muba lupa lah. Gambuk Muba tuh sama getah juga, getah itu juga dia. Tapi tidak tahu getah apa. Nah, kalau kita nih dari getah karetnya Wak, daun yang itu tempel, getahnya kan ada getahnya daun itu. Getah. Tempel ke sini. Jadi batik nih, bentuk nih batiknya daun itu nih, daun karet itu nih. Wah, cantik nih. Keren loh Iya, waktu itu aku pas melok pemandu wisata, tahu itu. Kebetulan jujuran juga aku baru tahu tuh, yang selama ini aku tahu cuma batik Banyuasin be. Oh, rupanya Banyuasin ada batik ekoprint juga. Emang itu asli Banyuasin? Asli. Dari yang pengrajinnya juga dari Banyuasin. Masih banyak pengrajinnya. Di Betong adonya. Kalau banyaknya sih kurang tahu aku, tapi ado masih. Malah lagi nak dikembang ke. Ada yang namanya Galeri UMKM namanya. Itulah yang ngembangnya. UMKM adalah Universitas kamu ada. Apa dia tuh? Usaha menengah kecil apa dia itu. Lupa itulah pokoknya dah. Balik lagi ke proses kau menuju ke juara 1 ini, Pak. Kan sudah 24 besar nih. 24 besar kalian tugasnya adalah mempromosi ke pariwisata mungkin yang bakal bisa jadi ikon-ikon Banyuasin. 24 kalian itu pasang. Selanjutnya apa lagi, Pak? Selanjutnya di situ apa dulu nih? Prosesnya sudah 24 besar bakal ngecik lagi kan? Oh ya, dari 24 besar itu bakal ngecik lagi dipilih 6 besar, Wak. 6 besar itu 12 wong, 6 bujang, 6 gedis. Yolah, pas 24 besar itu kita dikasih ibarat ngomong tuh speech, Wak. Speech kita apa sih yang nak kau kasih untuk Banyuasin? Gitu. Sorry, aku lupa nanya ini, aku penasaran ya. Dari awal kau tuh milih dah gadis kau siapa? Tidak milih. Tidak, jadi dipilih. Oh, dari awal dipilih itu pas 100 besar? Tidak. 24 besar belum. Apa 6 besarnya? Jadi pas 24 besar itu, pas kami dapat 24 besar, dipilih oleh panitia. Dipilihnya sistemnya kalau aku kemarin berdasarkan tinggi. Oh, tinggi. Jadi yang gedis paling tinggi yolah pasangan aku, bujang siapa lagi paling tinggi kan. Iya. Mas aku tapi kok aduh budak itu imut kecil tapi. Iya. Jadi pasangan kami nih yang bujang nih bukan yang pasangan menang sama-sama ini, bukan, Wak. Bukan. Jadi, pasangan juara 1. Bukan. Jadi adonian dipilih yang tinggi. Nah, pasangan aku yang pas karantina itu dia harapan 1, Ica, Gedis Ica namanya. Sorry, 24 besar baru dipilih pasangan. Iya, pas kan? 24 besar. Masuknya 24 besar, pilih pasangan. Jadi kalian bekerja sama sepasangan itulah. Iya, benar. Dari buat baju tadi, dari mempromosi ke itu. Masuklah di 6 besar. 6 besar ini dewe-dewe. Oh. Itu mulai. Itu yang bakal 6 besar itu, yolah itu nentui pasangan kita kakek. Yolah mano yang harapan 1 mano, wakil 1 mano, wakil 2 mano, dan bujang dan gedisnya yang mano. Oh, jadi kau punya 2 pasangan di situ. Iya kan? Kalau ngomongnya kemarin emang itu. Kau itu Mas kau kecewa ada dengan kebijakan itu? Mungkin kalau baper di 24 besar sama-sama. Ngomongnya apa ini? Kena galak ngomong gitu. Sebatas itu sih, ini profesional gitu kan. Terus. Iya, jadi dari 24 besar itu diminta untuk speech ngomong apa yang bakal kau lakukan untuk Banyuasin kan, dari Banyuasin segala macam. Ini 24 besar dipilih 6 besar. Dipilih 6 besar itu, Wak, nyambut pertanyaan, jadi ngoncang. 6 besar ini sudah 6 besar nih. Sudah 6 besar. Nyambut 6 besar itu. Sorry, dari 24 ke 6 ini cak mana sistemnya? Sistemnya dipilih oleh juri. Oh, dari dipilih kegiatan yang kalian lakukan kemarin, sama yang otomatis yang uji aku tadi make voting tadi. Iya. Otomatis bujang dan gedis. Kalau misalnya dia tinggi, votingnya otomatis dia masuk 6 besar. Iya. Terus gitu. 6 besar dapat apa? Ngambil pertanyaan. Ngoncang pertanyaan. Jadi kami itu ada 12 pertanyaan. Yang sebelumnya tuh memang kami belum pelajari. Iya. Oh, udah dibocor ke Cak. Ini topik-topik yang harus kalian pelajari dah. Paling cuman itu bae. Kita bakal cek ini. Yo kami nyari-nyari dewe. Kami catat dewe. Oh, sudah masuk. Iya. Sudah masuk,
nanya pertanyaan jawab. Langsung jawab. Langsung jawab. Dan pertanyaan kau waktu itu adalah Pertanyaan waktu itu tentang kenaikan pesawat kemarin. kenaikan pesawat. Oh, tiket pesawat. Apa pertanyaan? Ya, apa pendapatmu tentang dampaknya, Wak? Dampaknya untuk ibarat ngomong tuh, dampaknya untuk pariwisata tempat tersebut gara-gara kenaikan tiket pesawat. Ya aku bilang, "Be, itu agak lupa juga aku lalamu kan anak setahun." Iya, ngerti ya. Pasti aku yakin pasti jawaban kau bagus ya. Pasti aku yakin. Yakin lah. Iya, aku yakin. Terus setelah pertanyaan itu 6 besar nih. 6 besar. Dan di 6 besar juga baru dipilih peringkat 1 sampai 6. 1 sampai 6. Dan cewek yang kau pasangan pertama juga masuk 6 besar dia. Masuk otomatis masuk dia. Yang 6 besar itu. Yang pasangan di 24. Ya, yang di 24. Masuk dia. Tidak otomatis kan. Dia masuk. Misalnya dia ini kan, misalnya dia udah masuk, kau tetap masuk. Macam itu. Itulah aja aku tadi dewek-dewek tadi. Tapi tergantung, Wak. Tergantung kesetiaan juga. Mungkin mah ya kan. Aku udah galak tanpa kau. Biarlah aku peringkat 1 tapi aku udah galak mendekati kau. Mungkin lah. Adik tak galak ditinggalin kakak. Jadi di 6 besar pasangan kau berubah lagi. Karena peringkat. Kalau di 6 bukan berubah lagi sih, Wak. Di 6 besar itu kami kate pasangan. Iya. Yang ada pasangan setelah kami dapat ibarat ngomong tuh peringkat. Jadi misalnya Bujang pasangannya sama Gedis. Siapa Gedisnya yang juara. Yang bagus pertanyaan, yang bagus etika, attitude, public speaking dan lain sebagainya. Dan aku yakin waktu 6 besar itu kau sudah berharap kau pengen yang mana di 6 wong itu. Aku yakin. Tapi tidak, Wak. Jadi waktu 6 besar itu aku tidak mikir apa-apa sih. Ya yang kupikir cuman diri aku dewe. Oh, nah. Kalaupun jujur kalau nak boleh jujur di podcast kau nih. Iya. Jadi bukan tidak buka di mana-mana. Yang tahu cuman keluarga aku ngomong terdekat. Jadi sama di podcast kau nih. Eksklusif ya. Ya, jadi di 6 besar itu jujuran aku tidak nak cak mano. Aku pokoknya harus jadi bujang tidak. Pokoknya aku lillahi ta'ala be. Kalau misalnya usaha sama doa tekad aku lah sesuai, insya Allah itu dapat dewe. Alhamdulillah. Itu dewe. Dapat. Alhamdulillah. Dan kau tidak mikiri pasangan kau siapa? Tidak. Aku bayang mikir yo. Pas nengok pas lah menang. Wah, cantik ya. Jelas, Wak, 6 itu tuh. Gadis Banyuasin. Gadis cantik. Gadis Bujang gadis Banyuasin itu. Mana ada yang jelek? Enggak tahu menemukan pas ngomong kecil suaranya. Hai kau nih, Kak. Enggak juga. Dan pasangan kau terpilih siapa namanya itu? Balkizia. Buset namanya. Balkizia Safa Savira. Balkizia. Tahu kan aku namanya kan? Wow. Ngapal itu kok. Ngapal itu. Haruslah. Itu kan bakal jadi pasangan aku ibarat ngomong setahun ke depan. Partner. Yo, pasangan partner in tugas. Iya. Cemburu saya kan. Cemburu. Insyaallah tidak. Nih ya, Sudah aku pengertian. Oh iya. Aman lah insyaallah. Balki, siapa panggilnya? Balkis. Tinggal di Balkis. mana Balkis nih? Balkis tuh tinggal di Tangkelapo dia. Ada rumah di Tangkelapo tapi banyakan di Palembang. Sorry, ini yang nak jadi Banyuasin, gak Bujang gadis Banyuasin ini harus KTP Banyuasin? Sebelumnya, Wak, harus KTP Banyuasin. Tapi menurutkan berdasarkan informasi aku kemarin, pas dibuka pendaftaran untuk KTP asli Banyuasin, itu yang daftar cuma sedikit. Nah, jadi aku jelasin juga. Mungkin yang di podcast kau ini nanyanya, oh ya budak ini awak Palembang apa ya nak Banyuasin? Mungkin itu jadi suatu pertanyaan. Jadi aku buka di sini. Memang aku orang Palembang, tapi aku sudah lama di Banyuasin, sekitar 7 tahun sudah di Banyuasin. Dan aku saksinya. Kau kan saksi ya. Iya, aku saksi. Dan aku sebagai situ apa? Atlet basket Banyuasin. Yang bela nama Banyuasin. Tapi memang tidak masalah kan untuk KTP mana tidak masalah. Kebetulan kemarin tuh buka untuk umum. Tapi harus ada sangkut pautnya dia nih. Harus ibarat ngomong jangan dia nih tiba-tiba wong Palembang asli nih tiba-tiba udah tahu apa Banyuasin, tiba-tiba masuk. Yang ibarat ngomong tuh masih ada keturunan apa segala macam tinggal di Banyuasin, itu. Dan kau sudah jelas sih kau sangkut pautnya sama Banyuasin. Nah, tapi
Aku pengen tahu si Balkis ini apa tuh? Balkis ini sama dia di Palembang juga, tapi dia ada rumah di Banyuasin. Ada rumah di Banyuasin. Dan juga dia punya itu namanya rumah kreativitas Moana. Jadi tempat itu tempat anak-anak yang di sekitar Talang Kelapo itu di dekat Tiga Putri, Pak. Dekat rumah kau lah itu tuh. Sanja. Jadi anak-anak yang kreatif. Jadi untuk itu menggambar segala macem itu di situ. Mulia lah pokoknya Pak. Wah, kau baik terus. Jangan enggak denger beda. Balkis umurnya berapa? Umurnya 17 apa salah. Minimal umur berapa harus Melo? 17. Oh, 17. Sekarang 18. Iya, sekarang 18. Dan menanglah kalian. Apa bedanya peringkat 1 2 3 sama 1 2 3? Pokoknya setiap peringkat tuh apa bedanya sih, Pak? Beda dia di hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya lupa. Ada. Bedanya sih Yola kalau aku nak ngomongnya yang paling hadiah dulu. Aku penasaran. Pokoknya dia hadiah lah, hadiahnya pasti beda. Duit gitu. Berapa? Udah usah sebut lah, duit. Uang pembinaan sama apa? Rumah. Tropi. Rumah lah aku. Sama piagam yang menurut aku berarti. Soalnya ngapo alumni bukan alumni sih, banyakan ikatan Bujang Gedis Banyuasin itu setelah memanfaatkan untuk kerja atau ngelamar kerja make sertifikat itu orang udah lihat kan, wong lah nyingok ibaratnya. Iya. Oh, udah ini itu Bujang Gedis. Nilai plus lah ya, Dak. Nilai plus lah jadi nilai plus kayak itu. Terus dari segi ini hadiah nih, yang lainnya maksudnya Cak, apa bedanya kalian tuh tugas kalian atau apalah itu dari peringkat 1 2 3 atau sama peringkat 1 2 3 harapan itu. Jadi bedanya itu di tanggung jawab sih, Wak, kalau aku nak ngomongnya. Jadi kalau Bujang Gedis itu tanggung jawabnya paling besar. Karena ngapo? Dia di situ jadi panutan untuk ibarat ngomong tuh bisa jadi sahabat, bisa jadi pemimpin juga di angkatan itu. Terus dia nentu ke ibarat ngomong buat struktur panitia untuk misalnya kami kan ada proker nih. Proker buat itu segala macem. Pokoknya tugasnya tanggung jawab sih yang ngebedainnya. Jadi yang paling tanggung jawab besarnya ialah Bujang Gedis. Yang bawahnya ialah itu apa? Ibarat ngomong tuh dukung dan kalau menurut kau tanggung jawab mungkin kurasa sama bae dan peringkat 1 2 3 tuh sama bae tanggung jawab. Kalau itu pribadi aku sih, Pak. Iya. Tapi kalau untuk yang lainnya mungkin kurang tahu juga ya aku bedanya apa, mungkin bedanya di place sih. Kalau kalian ngomong di tempat, ya kalau misalnya Bujang Gedis pakai 1 pakai 2, bedanya di situ. Iya. Kalau aku pribadi tadi bedanya ialah tadi kalau aku tanggung jawab. Soalnya aku komitmen. Misalnya sudah diinjak tanggung jawab harus 1 tahun nih harus dilakuin lah. Sampai sekarang aku mikir kan, ibarat ngomong tuh apa sih untuk bagus ke nama BGB yang sebelumnya udah bagus, makin kita bagusin lagi. Ini mikir aku sambil. Kebetulan aku juga ketua angkatannya juga. Ketua angkatan atau 2019. Pasti ketua angkatan juara yang peringkat 1. Tidak pasti sih. Tidak pasti ya. Dan kebetulan aku pasti pilih siapa nak jadi ketua angkatan, aku nak angkat tangan. Oh iya. Soalnya karena kamu merasa paling belaga. Bukan. Udah. Itulah tadi, selain itu yang visi misi aku ada kelewatan sih kok. Aku seneng sama tantangan sih. Iya, jadi pengen mengeksplor diri aku lebih lagi misalnya jadi ketua nih. Walaupun aku tidak pernah jadi ketua ibaratnya di nekat kau di situ di perpejenan emang segala macam ini kan yang ibarat ngomong tuh yang benar-benar lekat dengan organisasi kan. Jadi pengen aku explore diri aku lagi. Jadi terpilihlah kau juara 1 kan. Terpilih kau juara 1. Apa lagi setelah itu maksudnya cerita? Setelah itu kita nih jadilah yang namanya tingkat ini kan Bujang Gedis Banyuasin ini tingkat kabupaten, Pak. Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Nah, setelah ini kita ada namanya tingkat provinsi. Ya, itu nama itunya eventnya tuh Putra Putri Sriwijaya. Dan itu juara 1 yang bakal mewakili. Insya Allah kalau misalnya dilihat dari kontribusi aku juga selama setahun kage. Setahun ini hampir setahun ini sudah jingok dari kontribusi aku. Kalau misalnya kontribusi aku
memadai. Kalau misalnya setiap kali duty ada kan, misalnya ada proker, buat proker terus, insya Allah dikirim untuk perwakilan Kabupaten Banyuasin. Untuk alumni Wak, untuk alumni ini cak mana sih Wak? Siapa ba yang berhak jadi alumni yang diomong ke jadi alumni Wak itu nah? Sebenarnya sih kita ini bukan alumni ya. Kalau BGB ini ngomongnya, jadi kita tuh tergabung dalam suatu namanya ikatan. Ikatan ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya alumni. Ya. Jadi dalam ikatan. Mas aku cak Bujang Gadis Banyuasin. yang dikata ke ikatan tuh 24 besar baik kah? Bukan. Jadi BGB nih Wak, for your information juga kan untuk yang dengar di podcast kau nih. BGB ini kita udah terbentuk kalau tidak salah ya ini ya, dari tahun 2005. 2005. Kalaupun emang di pojok itu aku mohon maaf. Yang ini setahu aku setahu aku tahun 2005. 2005 sampai dengan 2019 ini. Jadi berhak masuk di Ikatan Bujang Gadis ini ialah 24 besar tadi. Oh, 24 besar. Iya. Yang tiap tahun tadi misalnya kan enggak tahu, yang misal tahun aku kan 24 besar nih. Misalnya tahun 2005 apa 20 besar, apa 20 besar. Ya itu ibarat ngomong tuh yang masuk sebagai finalis. Iya. Uang yang masuk di 24 besar tapi tidak masuk di 6. Itu boleh melok lagi enggak sih tahun depan? Enggak boleh. Kalau yang 100 mungkin boleh. Boleh. Iya. Itu dia. Itulah sudah peraturannya. Jadi kau untuk ke depan nih bakal ngejalan ke program kerja dan lain-lain dalam Ikatan Bujang Gadis Banyuasin. Ikatan Bujang Gadis Banyuasin. Untuk Bujang Gadis sih. Bujang Gadis. Gadis. Memang bahasnya Gadis. Gadis. Lain-lain sih. Kalau misalnya itu apa kita ada keturunan bahasa Batak, Gadis. Pokoknya kalau misalnya Banyuasin tuh Gadis. Bejeng dah. Agak bujangnya bejeng. Jadi kau ngejalan ke itu untuk juga kau biar bisa terpilih ngewakil ke Banyuasin di ajang Putra Putri Sriwijaya. Itu juga kau harus jago. Itu bener Wak. Berbadan kau harus beli lagi yang tadi Wak. Berat Wak. Itu berapa juta. Tapi tidak apa-apa lah. Mungkin Allah kaget ngasih jalan lain. Kau bisa. Iya. Sebenarnya sih untuk nak nurun ke diet yang benar-benar normal itu jogging baik sih. Iya. Dasarnya aku kemarin kan nak ngejar nian. Iya, harus ada effort yang lebih lah. Kalau misalnya boleh cerita lagi, pas waktu seleksi itu ada yang namanya Kak Ragil kan. Dia nanya aku kan, wawancara aku. Kamu siap apabila, aku masih ingat kan pertanyaan dia tuh, termasuk itu juga sebagai acuan aku juga. Kamu siap apabila kalau semisalnya kamu masuk jadi finalis atau 24 besar, kamu harus turun berat badan lagi. Itu turun lagi berat badan aku. Dan aku langsung spontan deh. Iya siap Kak. Habis itu tidak tahu. Tapi itu palak nih. Tapi tidak kate program di situ fisik. Tidak kate. Kau harus fisik. Dan dari situ kan masuk prakarantina. Iya. Itu bener-bener aku yang presnya Wak. Ngapa kok presnya? Iya yang turun yang 7 sampai 10 kilo jago tadi. Oh iya. Pas dia lihat aku. Karantina berapa lama sih? Prakarantina itu sehari. Karantina itu sekitar 3 sampai 4 hari. Prakarantina ngapoi? Yang uji aku tadi, photoshoot, yang mempromosi karantina video. Karantina tuh nginep di situ tempat ya? Yo. Berapa lama? Sekitar kalau nak di total ke teko GF seminggu. Makan lemak terus itu. Di situ agak naik dikit baru. Tapi tidak capek sih. Capek? Soalnya karantina kami itu full waktunya. Dari pagi sampai kalau aku kemarin tuh sampai jam 1 malam. Kami tuh namanya tuh di karantina tuh kami dituntut untuk bisa nari, bisa ibarat ngomong tuh wawasan lebih luas lagi, belajar public speaking segala macam itu. Kami dituntut untuk itu, untuk belajar segala macam itu. Jadi kegiatan apa? Kegiatan narinya, ada malam nari, siang khusus public speaking. Iya. Saya tuh selama berapa hari. Memang benar-benar nguras juga tenaga. Terus ada table manner. Yang mana table manner itu makan cara sebenarnya. Wow. Jadi tangan enggak boleh megang kena meja. Detek boleh.
Berdetek udah boleh. Jadi kalau misalnya berdetek kan kebetulan kami tuh di 24 besar itu, Wak, ada yang namanya bupati sama ibu bupati. Makan bareng. Bukan, Wak. Oh, iya. Ibarat ibu bupati sama bupati itu yang mimpin 24 besar ini. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin aku yang bapak bupatinya. Ibu bupatinya lah ialah pasangan aku. Sekarang. Yang kemarin dulu, yang 24 besar. Yang kau tinggal ke itu. Agak gak sebut terus. Jadi kalau misalnya ada bunyi kesalahan anggota tuh, ya bapak bupati dulu lah. Iya. Tapi ada nilai plusnya juga, bisa ya jadi apa? Penyambung antara senior dan finalis kayak itu. Jadi di karantina kalian 10 hari. 7 hari lah. Ada nyampe sih 7 hari. Seminggu. Iya. Terus kau kan terpilih, Wak, sudah, Wak. Terus kau bakal ngejalan ke program kerja kau, dan itu bagi aku pegawai. Benar. Ada gaji enggak kau untuk itu? Kalau untuk per bulannya 10 juta. Oh iya. Kira kau nyebut nominal. Masih ibarat ngomong tuh kerja ikhlas lillahi ta'ala. Dan kau ikhlas? Alhamdulillah ikhlas. Di depan podcast. Pak. Serius, Pak. Aku berprinsip, ibaratnya prinsip aku emang dari aku nian. Kalau misalnya segala hal yang kulakukan dengan ikhlas bakal diganti dengan yang lain, yang lebih banyak lagi. Wah, bener itu parah. Itu. Aku selalu prinsip untuk itu. Dan alhamdulillah, guyur kan dari situ. Kita kan enggak tahu kan dari Allah kan loh, Pak. Ada yang mesen konveksi misalnya segala macam. Dari situlah. Aku putar dari situ. Yang penting siko tadi niat baik, Be. Segala macam tuh harus niat baik. Tapi memang Bujang Gadis Banyuasin memang ada gaji per bulan. Belum ada. Tapi kalau misalnya duty, kita ada tugas nih. Iya. Misal ada acara, kita nyambut tamu segala macam, ada untuk uang fee-nya. Iyalah, harus ada ongkos. Malah ngongkos dewe. Ngayung sepeda.